Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir singkat dari surah Al-Insan Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat 23 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha syi'na baddalna amthalahum tabdila. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Quran kepada wahai Muhammad secara angsur per angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabb-Mu, dan janganlah ikuti para pendosa dan orang-orang yang sangat kufur di antara mereka. Teruslah sebut nama Rabb-Mu pada waktu pagi dan petang, pada sebagian malam bersujud kepadanya dan bertasbih kepadanya pada malam yang panjang. Sungguh mereka orang-orang kafir itu sangat mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat, maksudnya akhirat. Kami telah menciptakan mereka dan memberikan kekuatan persendian tubuh mereka. Jika berkehendak, tentu kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila." Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Quran kepada wahai Muhammad. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan dari karya atau karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran itu murni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka keotentikan Al-Quran itu sangat terjamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Al-Quran itu panggilannya umum. Kalau tidak panggilan wahai manusia,
atau panggilan khusus wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memanggil orang Arab. Padahal Quran itu kan turun di negeri Arab. Rasul pun orang Arab, dan Islam lahir di Arab. Tapi tidak ada Al-Quran yang memanggil wahai orang-orang Arab. Tapi Quran memanggilnya wahai manusia, ataupun yang lebih khusus wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena Quran itu bukan hanya milik orang Arab, tapi milik seluruh manusia, terkhusus orang-orang yang beriman, baik dia Arab ataupun bukan Arab. Lah Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena isinya tidak ada pertentangan. Sekali mengucapkan sesuatu, Allah berfirman, maka tidak mungkin firman Allah yang satu kemudian diselisihi dengan firman Allah yang lain. Contoh umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad, Allah itu Esa. Maka selamanya Al-Quran akan mengatakan Allah itu Esa. Tidak mungkin di satu ayat Allah katakan Allah Esa, di ayat yang lain Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Atau tidak mungkin Allah mengatakan dia adalah Esa, di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa dia adalah anak daripada Tuhan. Mustahil. Sekali Esa, ya tetap Esa, karena tidak ada kontradiktif di dalam Al-Quran itu. Makanya Allah mengatakan, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini datang bukan dari Allah, maka engkau akan mendapatkan banyak percanggahan, perselisihan, perbalahan di dalamnya. Tapi karena Quran datang dari Allah, ya satu ayat dengan yang lain tidak mungkin bertentangan, dan akan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada ayat Al-Quran itu menyelisih fitrah manusia, karena memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu maslahat kita, Allah turunkan undang-undang kepada kita, sehingga undang-undang itu akan ada kesesuaian dengan maslahat hamba-hambanya. Umpamanya di antara fitrah manusia seperti laki-laki menyukai perempuan, makanya turun Al-Quran untuk mengesahkan dengan cara pernikahan, supaya tersalurkan kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Bahkan Al-Quran sangat mengecam yang disebut dengan LGBT. Bagaimana Quran mengkisahkan tentang azab kaumnya Lut, karena LGBT itu sesuka sesama jenis itu, atau kaum pelangi istilahnya, itu menyelisih fitrah. Makanya Al-Quran tidak mengesahkan. Jadi Al-Quran itu akan bersesuaian dengan fitrah manusia, maksudnya fitrah yang lurus. Kalau yang tadi LGBT bukan fitrah yang lurus, itu sudah menyimpang namanya. Dan yang lebih hebat lagi bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup menciptakan seperti Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran itu datang dari Allah. Bahkan di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menantang semua manusia kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, kata Allah, maka buatlah semisal Quran, walaupun hanya satu surat saja. Bila perlu, kumpulkan sekutu-sekutu kalian, kumpulkan orang-orang cerdas kalian, dari orang biasa sampai kepada profesor kalian, buat satu surat semisal Quran. Kalau memang kalian di atas kebenaran, maka fa'ilam taf'alu walan taf'alu, selamanya mereka tidak sanggup untuk mendatangkan semisal Quran. Makanya kalau kita lihat Bu, surat-surat yang berbau Makkiyah,
surat-surat yang identik dengan surah-surah Makkiyah. Itu biasanya diawali di permulaan dengan huruf potongan-potongan huruf hijaiyah. Kan ada di dalam surat itu mesti ada potongan-potongan huruf hijaiyah yang memulakan sebuah surat. Contoh umpamanya Yasin ataupun Toha ataupun Alif Lam Mim Shad ataupun Nun Toha, kan banyak itu ya. Pokoknya kalau ada surat dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, menunjukkan bahwa surat itu adalah Makkiyah kecuali dua surat, Al-Baqarah dan Al-Imran, itu Madani. Tapi selain Al-Baqarah dan Al-Imran, kalau ada surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, ketahuilah itu adalah Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena kita tahu bahwa ketika Nabi SAW diutus pertama kali, di mana? Di Madinah bukan, tapi di Mekah. Dan orang-orang Mekah di zaman itu memang identik dengan syair. Jadi mereka berbangga-bangga dengan syair, sehingga muncul para pujangga hebat di zaman itu. Disitulah Rasul diutus dan disitu pula Quran turun. Lah kenapa kemudian surat-surat yang Makkiyah itu sifatnya adalah didahului dengan potongan-potongan huruf hijaiyah? Sebagian para ulama ketika mentafsirkan, seolah-olah Allah ingin katakan kepada penduduk Mekah secara khusus dan manusia yang lainnya secara umum, Quran ini terangkai dari huruf hijaiyah, dari alif sampai ya, alif ba ta sa sampai ya. Itulah Quran terangkai dari huruf-huruf itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika memulakan dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, lah buatlah semisal Al-Quran dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu, dengan to, dengan sin, dengan nun, dengan alif, dengan lam, dengan mim. Buat rangkai semisal Quran. Kan sudah ada tuh huruf hijaiyahnya, tinggal dirangkai saja. Artinya bukan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami, bukan pakai bahasa planet yang tidak bisa dipahami. Tidak, Quran itu menggunakan bahasa yang dipahami karena bahasa Arab dan orang Arab paham. Tetapi walaupun mereka paham dengan bahasa Quran, mereka tidak sanggup merangkai semisal Quran. Itulah hebatnya Quran. Dari sinilah maka Allah katakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kemudian Allah mengatakan di sini, sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara berangsur. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur? Kenapa tidak seperti Taurat yang langsung diberikan sekaligus, mungkin bahasa kitanya 30 juz gitu ya, atau seperti Zabur yang langsung diberikan satu kitab kepada Nabi Daud, atau seperti Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa langsung sekaligus. Tapi Quran tidak. Quran tidak diberikan kepada Rasul langsung 30 juz. Tapi Quran diturunkan angsur pengangsur, ayat per ayat, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Sejak diangkatnya Nabi SAW, turun Quran 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, sehingga lengkapnya 23 tahun baru rampung Quran. Apa hikmahnya? Kenapa mesti nyicil seperti itu turunnya? Ya. Pertama, tasbitu qalbin Nabi, untuk memantapkan hati Nabi. Sebab kalau seandainya langsung sekaligus, tiba-tiba Rasul ada problem, maka terkadang Rasul manusia, boleh jadi mungkin tersilap ayat-ayat yang sebenarnya ayat itu bisa menyelesaikan problemnya. Tetapi dengan ayat per ayat, pamannya Rasul ada masalah, untuk menenangkan hati Rasul turun ayat. Nanti ada masalah lagi, turun ayat lagi, dan begitu seterusnya. Jadi makin tenang hati Nabi SAW dengan turunnya Al-Quran dengan cara berangsur di sini. Makanya Allah mengatakan, kadzalika
linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Begitulah kami Al-Quran turunkan berangsur itu untuk menetapkan hatimu wahai Muhammad, dan agar kami bacakan Al-Quran kepadanya secara tartil. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan itu littahaddi. Littahaddi itu artinya untuk menantang. Untuk menantang. Kalau satu Quran langsung turun, mustahil ada orang yang sanggup untuk membuat semacam Al-Quran 30 juz. Tapi Allah Subhanahu wa taala coba meringankan. Nih, turun satu ayat atau satu surat pendek. Kalian buat seperti ayat ini. Tidak perlu satu Quran, keberatan kalian. Tapi mereka juga tidak sanggup walaupun satu ayat sekalipun. Kemudian yang ketiga, taisiru hifdzil Quran wa fahm, memudahkan untuk menghafal dan memudahkan untuk memahaminya. Ibu kalau ngapal Quran langsung juz 30, duduk dari pagi sampai malam susah. Tapi ibu hafalkan umpamanya surat pendek dulu Ad-Duha, besoknya tambah lagi, besoknya tambah lagi, kan mudah tuh jadinya. Ya. Dan memahami juga mudah serta mengamalkannya. Kemudian yang keempat, tansyitun nufusil mu'minin liqabuli ma nazzala minal Qur'an wal amala bihi, liqabuli ma nuzzila minal Qur'ani wal amali bihi, untuk menyemangati jiwa-jiwa orang-orang yang beriman di dalam menerima apa yang diturunkan dari Quran dan mengamalkan dari Quran. Jadi sekali turun mereka memahaminya, kemudian mencoba untuk mengamalkannya. Nanti rindu lagi, ada ayat enggak wahai Rasul yang turun. Nanti turun ayat, dipelajari, dipahami, diamalkan. Nanti mereka tanya lagi, ada enggak ayat lain yang turun, dan begitu seterusnya. Jadi jiwa yang beriman itu selalu penasaran. Kemudian juga yang kelima, musayaratul hawadith wat tadarruj fit tashri', memudahkan syariat dengan adanya tadarruj. Tadarruj itu marhala-marhala yang tidak membebankan orang-orang untuk mengamalkan. Contoh umpamanya yang tadarruj itu bertingkat-tingkat, contohnya pengharaman khamr. Kan pengharaman khamr tidak langsung diharamkan, karena memang tradisi orang-orang kafir Quraisy itu secara khusus, dan orang Arab umumnya di zaman itu, mereka hobi minum khamr. Bukan hanya minum, mandi dengan khamr. Itu orang-orang jahiliyah ya. Sehingga kalau langsung diharamkan secara total, kayaknya tidak sanggup untuk meninggalkan. Maka pertama kali turun Quran itu mengharamkan khamr, bukan diharamkan, tapi diajak berpikir bahwa khamr itu ada manfaatnya. Fihi ithmun kabirun, fihi wa manafi'un katsira wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Memang dalam khamr itu ada manfaat, tetapi kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kan diajak berpikir itu. Saya tidak ragu, seolah-olah seperti itu. Khamr itu ada manfaatnya. Contoh namanya para pelaut gitu ya, untuk supaya tidak mabok, tidak mudah masuk angin, menghangatkan badan di waktu sedang dingin, minum khamr, karena ada manfaatnya. Tapi madaratnya lebih besar masalahnya. Sebab kalau orang hilang akal itu, bisa saja dia mencaci maki orang, bisa saja dia membunuh orang, bisa saja dia menyakiti orang, dan begitu seterusnya. Ya, ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar, belum diharamkan ya. Kemudian setelah itu turun lagi tentang penyempitan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqrabus salata wa antum syukara. Jangan kalian dekat-dekat
ke sholat sementara kalian tidak mabuk. Silahkan kalian mabuk, tapi waktunya dekat sholat jangan mabuk. Kan mulai disempitkan, Bu, ya kan? Disempitkan waktunya, sebab sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berarti setiap di sela-sela antara satu waktu ke waktu berikutnya itu kan tidak jauh, sehingga kepalang tanggung kalau seandainya mereka minum khamar. Mulai disempitkan, baru setelah disempitkan Allah Subhanahu wa taala turunkan khamar itu secara mutlak, innal khamra, sampai kepada rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan lain-lain adalah najis, termasuk perbuatan setan, tinggalkan agar kalian beruntung, kata Allah. Jadi itu fungsinya kenapa Quran itu diturunkan berangsur, supaya ada tadarruj, supaya tidak memberatkan orang itu ketika mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga faedahnya kenapa tadarruj, supaya setiap persoalan itu ada jawabannya. Karena Quran itu kan turun disesuaikan dengan peristiwa. Ada peristiwa turun ayat, ada peristiwa turun ayat kan itu. Dan biasanya peristiwa dari zaman dulu sampai hari ini pasti ada kemiripan. Setiap peristiwa itu pasti ada kemiripan. Sehingga kalau seandainya ada masalah kepada kita, maka masalah ini pun pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan para sahabat. Kemudian turun solusi kepada mereka, sebagaimana ayat ini juga solusi kepada kita dengan permasalahan yang sama. Makanya kemudian Quran itu adalah kitab solusi. Apapun masalah kita, semua ada jawabannya dalam Quran. Itulah yang dikatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kemudian Allah menyatakan, Quran yang telah kami turunkan kepadamu secara berangsur ini, maka Allah katakan fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabb. Wala tuti minhum athiman aw kafura, dan jangan mengikuti orang-orang yang penuh berlumuran dosa dan penuh dengan kekufuran. Ada yang mengatakan bahwa hukmi rabbik li hukmi rabbik artinya qada wal qadar. Jadi kita disuruh bersabar kalau Allah telah memutuskan kehendaknya kepada kita. Boleh jadi Allah sudah menulis lauhil mahfud kepada kita, kita diuji dari kesehatan. Mungkin sakit yang berkepanjangan, atau dia sudah berobat ke sana kemari. Bukan hanya rumah sakit yang angkat tangan, dokter pun sudah mengacungkan bendera putih tanda menyerah. Tidak bisa lagi sudah. Kalau memang ketetapannya seperti itu, fasbir li hukmi rabbik, sabar akan ketetapan Allah. Boleh jadi mungkin di antara kita ditulis lauhil mahfud. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ekonomi. Setiap usaha asik gulung tikar saja tak pernah jaya-jaya. Kemudian diberikan musibah, boleh jadi kerampokan, boleh jadi mungkin kena musibah tsunami, banjir bandang, angin puting beliung atau yang lainnya, sehingga menghilangkan rumah kita, menghilangkan harta kita. Terkadang Allah telah menetapkan si fulan diuji seperti itu. Maka kalau Allah uji seperti itu, Allah katakan fasbir, sabar li hukmi rabbik, akan ketetapan Rabb. Atau boleh jadi mungkin di antara kita diuji rumah tangganya. Entah si istri diselingkuhi suaminya, si suami diselingkuhi istrinya, atau mungkin kenakalan anak-anaknya, atau mungkin perselisihannya dengan saudara dan orang tuanya. Kalau memang itu sudah ketentuan, fasbir li hukmi rabbik, bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan masalah apa saja, atau mungkin masalah berdakwah. Kita menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tercinta kita. Bukannya diterima malah diejek, malah kemudian dihinakan, diusir, dicaci, dimaki dan begitu seterusnya. Mungkin ini sudah ketetapan Allah, fasbir, sabar.
li hukmi rabbika, karena ketetapan Allah. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, maka jangan pernah mengikuti para pendosa dan orang-orang yang kufur di antara mereka. Di zaman Nabi, ketika Nabi SAW berusaha berdakwah, kan membuat emosi orang-orang kafir, tidak terima, ya. Akhirnya mulailah mereka mengancam Nabi SAW dengan dakwahnya. Pertama dengan cara takdzib, mendustakan. Didustakannya Nabi SAW dan dikatakan bahwa engkau nabi palsu. Kalau memang harus ada nabi, kenapa engkau yang jadi nabi? Kenapa tidak Abu Jahal saja? Kenapa tidak Umayyah saja? Kalau engkau memang seorang nabi, ya, aku tidak layak bicara dengan kamu. Kalau engkau seorang nabi, aku siap kemudian bergelantungan di kiswah Ka'bah. Macam-macam mereka itu mendustakan Nabi SAW. Tidak mempan. Rasul tak berdakwah. Mulai dari takdzib, mendustakan, naik tingkatannya, mulai istihza, mengolok-olok Nabi. Dikatakan Nabi itu tukang sihir, dikatakan Nabi itu gila, dikatakan Nabi tukang tenun, dikatakan Nabi pemecah belah, macam-macam ejekan dan olokan kepada Nabi SAW. Tidak mempan juga. Rasul tak berdakwah. Mulai tahdid, ancaman. Ancaman akan diusir, ancaman akan dipenjara, ancaman akan dibunuh, macam-macam. Bahkan ancaman juga langsung kepada para sahabat. Banyak para sahabat disiksa sampai meregang nyawa, seperti keluarga Ammar ibn Yasir, keluarga yang pertama mati syahid. Sampai kepada Bilal disiksa habis-habisan, dipukul, diterik matahari, dipermalukan di depan anak-anak. Sampai kepada Utsman bin Affan pernah kemudian digantung di pohon, kemudian dibakar kayu, asapnya mengenai mukanya sampai megap-megap dia supaya murtad. Macam-macam kejadian para sahabat. Itu ancaman bagi Nabi juga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Nabi SAW mundur? Tidak. Tidak mempan ancaman itu. Tetap Rasul berdakwah. Ketika orang-orang kafir putus asa nih, dengan cara mendustakan tidak mempan, mengolok-olok tidak mempan, mengancam tidak mempan, mulai mereka merubah metode. Kalau begini tidak bisa dikerasi di Muhammad ini gitu. Harus membuka pintu dialog gitu. Mulailah mereka tanazul lembut. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau ini berdakwah karena ingin harta, kami kumpulkan harta kami. Ambil harta kami sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tapi kalau engkau berdakwah itu karena ingin menjadi pemimpin, ingin mencari pengaruh, kami siap mengangkat engkau jadi pemimpin kami, asal kau hentikan dakwah, sembah seperti yang kami sembah. Tapi kalau engkau berdakwah itu hanya ingin mengejar kaum hawa, kaum wanita saja, kau tinggal tunjuk wanita yang paling cantik dari wanita Quraisy itu, nih si ini kami kawinkan. Tapi kalau mungkin ada kegilaan di kepalamu atau ada kerasukan jin di otakmu, kami siap mencarikan obat dan dokter untuk mengobati. Jadi betul-betul ditawari macam-macam. Ditawari harta, ditawari jabatan, ditawari wanita, bahkan ditawari dokter dan begitu seterusnya untuk kesehatannya. Tapi Nabi SAW tidak bergeming sama sekali. Rasul tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Makanya di sini wala tuti' minhum. Wahai Muhammad, jangan engkau mengikuti mereka. Para pendosa, maksudnya orang-orang Quraisy itu, dan juga orang-orang yang kufur. Mereka hendak menghalang-halangi engkau dari jalan Allah saja. Kemudian Allah perintahkan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Fokuslah wahai Muhammad, terus berzikir dengan menyebut nama Rabbmu pada waktu pagi dan pada waktu petang, supaya engkau masih tambah yakin bahwa agama yang kau dakwahkan itu betul-betul agama di atas kebenaran, dan mereka lah agama yang sesat di atas kekufuran. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam bersujudlah kepada Rabbnya dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Kenapa Allah perintahkan untuk tahajud di tengah malam kepada Nabi? Bahkan turun surat khusus perintah tahajud kan.
Namanya surah Al-Muzammil, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di tengah malam. Bangun tahajud. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidurnya Nabi. Nabi itu kalau tidur cuman separuh malam, nisfahu, kemudian separuhnya lagi bangun untuk tahajud. Auzid alaih, ataupun ditambah dari separuh, 2/3 malam dia tidur, 1/3 malam dia bangun, di 1/3 malam akhir dia tahajud. Itulah cara tidur Nabi. Imma diambil separuh tidur, separuh tahajud, imma diambil tidur 2/3 dan 1/3-nya tahajud. Apa hikmahnya? Bukankah Nabi SAW adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Kenapa diperintahkan tahajud? Penting bagi seorang guru, penting bagi seorang dai, penting bagi seorang yang mengajak manusia kepada kebaikan untuk menyisihkan waktunya dalam rangka tahajud. Kenapa? Untuk mempermudah dakwah. Karena dakwah itu kan sebab. Adapun tahajud itu adalah doa. Jadi malamnya kita berdoa kepada Allah. Umpamanya nih, ibu mau mendakwai orang tua yang belum hijrah. Sebelum ibu mengajak orang tua dengan menyampaikan dalil-dalilnya, menyampaikan hujah-hujahnya, ingat bahwa hati ibu kita itu yang pegang bukan kita, tapi hati ibu kita yang pegang Allah. Maka minta kepada zat yang membolak-balikan hati ibu kita malam-malam, ya Allah, besok saya akan dakwai ibuku, balikkanlah hati dia, supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Baru setelah berdoa mengambil sebab, dengan cara mengajak dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Makanya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan qiyamul lail dengan dakwah itu. Karena di 1/3 malam akhir Allah mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis kursinya, man yad'uni fa astajibana, wa man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang meminta, ku kabulkan. Siapa yang berdoa, ku berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Jadi apa saja yang kita minta di 1/3 malam akhir itu Allah akan kabulkan. Doa apa saja yang kita panjatkan Allah akan berikan. Makanya seorang dai tidak boleh lepas daripada tahajud. Jadi kalau ibu mau mendakwai siapa, maka minta kepada Allah kelembutan orang yang akan didakwai, supaya ketika ibu berdakwah di situ ada ikut campur Allah dalam mendakwahinya. Sebab kalau seandainya dalam dakwah kita ada ikut campur tangan Allah, pasti dakwah itu akan mudah. Tapi kalau Allah tidak ikut campur tangan dalam dakwah kita, pasti akan sulit. Lihat Abu Hurairah, dia mendakwai ibunya setiap hari, tidak bisa juga, tetap kufur. Bahkan yang lebih parah, ibunya mencaci maki Nabi. Itu yang membuat sedih Abu Hurairah. Akhirnya dia tidak tahan dengan cacian makian ibunya kepada Nabi. Dia langsung datang kepada Nabi menceritakan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak kau berdoa kepada Allah, katanya, agar ibuku dapat hidayah. Aku tidak tahan kupingku mendengar dia mencaci maki diri. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Allahumma hdili ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Sampai 3 kali. Selepas itu Abu Hurairah pulang. Ibunya sudah mandi, sudah cantik, sudah berdandan, berada di depan pintunya, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahagialah Abu Hurairah. Datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ibuku sudah dapat hidayah. Aku minta satu lagi kau berdoa kepada Allah. Kata Rasul, apa itu? Kata Abu Hurairah, mintalah kepada Allah agar semua cinta dengan ibuku dan tidak membenci ibu. Akhirnya kemudian Rasul pun berdoa lagi, ya Allah, cintakanlah manusia kepada
Abu Hurairah dan ibunya. Bukan hanya kepada ibunya saja, Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah dan ibunya. Maka sejak itu manusia tidak akan benci kepada kedua manusia mulia. Bahkan Abu Hurairah sampai hari ini disebut-sebut namanya. Kalau kita membaca hadis pasti disebut namanya, an Abi Hurairah. Didoakan lagi radhiyallahu an, semoga Allah meridhai. Maka dari sini penting seseorang itu memanjatkan doa, dan tahajud itu kan di saat Allah turun. Disitulah kesempatan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasabbihu lailan tawila, dan juga bertasbih kepadanya pada malam yang panjang. Kemudian Allah katakan, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqilah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu lebih mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat, maksudnya akhirat. Cinta dunia sebenarnya tidak tercela. Seseorang mencintai dunia itu tidak tercela, karena memang fitrah manusia itu memang difitrahkan mencintai dunia. Mana ayatnya Allah mengatakan, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Zuyyina linnas, dihiasi manusia itu, difitrahkan kepada manusia itu dicintakan dengan wanita, atau wanita dicintakan dengan laki-laki. Zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin, dan juga dicintakan kepada anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki ini? Kenapa tidak disebut anak perempuan? Karena biasanya bayi laki-laki lebih disukai dibandingkan bayi perempuan kan? Umumnya bayi laki-laki itu lebih disukai, fitrah. Makanya kenapa di zaman jahiliyah orang-orang jahiliyah tidak suka dengan bayi perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup lagi. Dan mereka suka dengan bayi laki-laki, karena laki-laki itu bisa meneruskan perjuangan orang tua. Ya, sehebat-hebatnya perempuan ya jadi ibu rumah tangga kan gitu. Tidak seperti laki-laki jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apa, memungkinkan cita-citanya tinggi sehingga bisalah meneruskan keinginan orang tuanya. Dan biasanya orang tua lebih memberatkan cita-citanya kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Makanya Allah katakan banin di sini, anak laki-laki. Baru wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal andan, begitu seterusnya. Baru harta benda, kebun, kendaraan, macam-macam. Artinya cinta dunia ini sebenarnya fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita, bahwa manusia itu pasti cinta dengan dunia. Tetapi yang harus dipahami bahwa berbeda orang yang cinta dengan akhirat dengan orang yang cinta dengan dunia, itu beda. Jadi seseorang mencintai akhirat dengan kecintaan yang amat sangat, dengan orang yang mencintai dunia dengan kecintaan yang amat sangat akan berbeda. Kenapa? Karena kecintaan kepada akhirat itu membawa ketenangan, tapi kecintaan kepada dunia itu sama sekali tidak akan mendapatkan ketenangan. Betapa banyak orang-orang yang kemudian tidak rela dan tidak redha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap hari hidupnya hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Kan ada model orang tukang mengeluh tuh Bu ya, ketemu dia ngeluh lagi, ketemu dia ngeluh lagi, capek lama-lama. Kan ada orang tipe-tipe tukang ngeluh tuh. Pasti yang dikeluhkan bukan soal ibadah, jarang orang mengeluh soal ibadah itu. Adalah satu dua, tapi umumnya kalau orang mengeluh kepada kita pasti urusan dunia. Jarang orang mengeluh, kok saya sholatnya kok kurang khusyuk ya. Atau gimana caranya bisa puasa Senin Kemis ya. Gimana bisa menghatamkan Quran, jarang. Kecuali di pengajian orang tanya kayak gini. Tapi kalau di luar pengajian mesti ngeluh, ya ngeluh penyakit, ngeluh ekonomi, ngeluh suami, ngeluh anak, masalah dunia semuanya. Sehingga disitulah keluh kesah itulah yang membuat orang tidak tenang. Makanya kecintaan manusia kepada akhirat dengan kecintaan manusia kepada dunia itu berbeda. Kita lihat Nabi SAW, manusia yang paling cinta dengan akhirat, tapi juga
cinta dengan dunia. Tapi dunia yang dicintai Rasul betul-betul untuk kepentingan akhirat. Satu hari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bercerita, semenjak kami pindah dari Mekah ke Madinah, kehidupan kami tidak pernah kenyang dari makanan-makanan enak. Bahkan kami, kata Aisyah, al-hilalu tilwal hilali tilwal hilali, saat datang bulan kemudian pergi bulan, datang bulan lagi, kemudian pergi bulan, datang bulan lagi. Artinya 3 bulan berturut-turut, kata Aisyah radhiyallahu anha, dapur kami tidak pernah ada asap yang mengepul. Maknanya Rasul hanya memakan sederhana, al-aswadan, tamar kering dengan air mineral. Ya. Itulah Nabi SAW. Padahal kalau seandainya seseorang itu menganggap baik kecintaan kepada dunia, tentu Nabi SAW sudah mencontohkan hal itu. Tapi sebaliknya tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari ketika dia mendengar Hafsah diceraikan, dia ingin tabayun kepada Rasul. Apa betul putrinya diceraikan? Datanglah Umar bin Khattab kepada Nabi, yang kebetulan Nabi waktu itu berada di rumah di samping kandang kuda. Karena dia sudah berjanji tidak mau mendatangi istri. Kenapa? Karena ketika itu terjadi demonstrasi di mana sebagian besar istrinya itu menuntut nafkah kepada Rasul, nafkah lebih. Saya pikir istri Nabi saja yang nuntut nafkah. Tentu selain istri Nabi kan lebih parah, Bu, ya. Bahkan terkadang ada penipuan dalam rumah tangga. Suaminya ngasih uang banyak tapi tidak pernah cukup. Entah keperluan apa. Kan banyak istri-istri yang dusta seperti itu. Uangnya banyak, cukup kalau seandainya makan itu ya dengan daging, dengan ayam. Ini enggak, tahu, tempe, itu aja bolak-balik. Kayak nahu sorop di pondok, tahu tempe, ya. Lah ini kan kalau sudah seperti ini gaya hidup manusia, maka manusia pasti, atau rumah tangga seorang pasti rusak. Tapi istri-istri Nabi ini tentu tidak meminta lebih banyak, tidak. Yang jadi masalah, mereka tidak melihat kondisi Nabi. Itu masalahnya. Harusnya kan melihat kondisi suaminya. Kecuali kalau suami ini tak bertanggung jawab, lain ceritanya kan. Ini kalau suami sudah bertanggung jawab, tapi memang Allah berikan rezeki segitu-segitunya, lah qanaah lah kan itu. Terima pemberian Allah, memang itu pemberian Allah. Tidak mungkin Rasul korupsi. Makanya Rasul marah. Kemudian Rasul berniat untuk tidak menggauli istrinya 1 bulan. Makanya Rasul keluar dari rumah, kemudian tinggal di satu rumah di samping kandang kuda. Tersebarlah isu bahwa Rasul telah menceraikan istri-istrinya, padahal belum, ya. Maka Umar bin Khattab datang. Ketika diizinkan masuk, disitulah Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Karena Nabi SAW tinggal di Gubuk Reot, kemudian tikannya pelepah kurma. Sekali terbangun, kita tahu bahwa pakaian di zaman itu kan bukan kayak kita, kayak pakaian ihram begitu. Ya, pakaian zaman dulu kan pakai ihram modelnya. Jadi kalau seandainya tertidur, nampaklah bekas-bekas itu, tikar itu. Jadi Umar bin Khattab membayangkan, ya Rasulullah, saya ini pernah datang ke Persia dan saya lihat bagaimana Raja Kisra di Persia dimuliakan dan diagungkan. Saya pernah datang ke Romawi, bagaimana Kaisar, Raja Romawi diagungkan dan ditinggikan oleh masyarakatnya. Bahkan saya pernah datang ke Muqawqis sana di Mesir, bagaimana Muqawqis itu betul-betul diagungkan oleh para pengikutnya. Harusnya engkau lebih daripada mereka, karena engkau adalah Nabi Allah, Nabinya Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul mengatakan, ya Ibnal Khattab, wahai Umar, ataradawna anna lahumud dunya walanal akhirah. Kata Rasul, wahai Umar, ridhokah kamu kalau bagi mereka yang sekarang mereka nikmati itu sebatas dunia saja, tapi kenikmatan itu bahkan lebih jauh daripada kenikmatan mereka kita akan dapati di akhirat. Milih mana? Ya. Itulah bentuk bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa harus mengerem kecintaan kita ini kepada dunia.
supaya tidak melampaui batas. Karena biasanya orang yang tadinya tidak punya dunia, kemudian Allah bentangkan dunia, umumnya langsung merusak kehidupannya. Karena dunia itu kata ulama sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Qarun dulunya orang baik. Bahkan kalau dia baca Taurat itu paling indah suaranya. Bahkan suka diundang kemana-mana oleh Bani Israel untuk membaca Taurat kan. Itu lagi miskin. Tapi setelah Allah berikan kekayaan, apa yang terjadi? Menentang Nabi. Bal'am ibn Ba'urah yang disebutkan dalam Quran itu, dia adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menguasai Ismul A'zam. Dalam kondisi-kondisi tertentu kalau dia berdoa mustajab doanya. Ketika kemudian dirayu oleh orang-orang Jababir untuk mendoakan Nabi Musa dan Bani Israel kecelakaan. Pada awalnya dia tidak mau dan mengatakan, celaka kalian, yang saya doakan jelek itu seorang nabi. Tidak mungkin saya mendoakan seorang nabi, apalagi Nabi Bani Israel, dan saya adalah muridnya. Maka tiba-tiba orang Jababirah datang kepada Bal'am menawarkan jabatan, menawarkan kekayaan. Sekali dia tolak, dua kali dia tolak, tiga kali mulai melembek, empat kali diterima dan siap mendoakan keburukan. Begitulah harta, bisa merubah seseorang yang tadinya baik menjadi jahat. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas kalau dibentangkan kekayaan kepadanya. Hanya sedikit orang-orang yang bisa selamat dari fitnah harta itu. Makanya Rasul mengatakan, semua umat ini punya fitnah, tetapi fitnah umatku adalah harta. Karena dengan harta banyak hal negatif. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang lalai itu karena mereka cinta dengan harta. Biasanya kalau cinta dengan harta pasti lalai. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan dari ketaatan kepada Rabb kalian, berlomba-lombanya kalian kepada dunia, dan baru dihentikan sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Lau kana lil insani wadiyani min dhahabin lam tagha thalithan. Kalau manusia itu Allah anugerahkan dua lembah semua emas, dipastikan dia ingin yang ketiganya. Enggak akan puas manusia itu. Wala yamla'u fahim ni adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa mengerem apa yang dimasukkan ke dalam perutnya kecuali tanah yang menimbunnya, kata Nabi. Kalau sudah mati, baru selesai urusan dia dengan dunia. Kalau belum mati, maka dia akan terus kejar dunia walaupun dia sudah kaya. Justru yang kaya itu kan semakin beringas dalam mencari harta kan. Lihat koruptor-koruptor itu bukan latar belakangnya orang-orang miskin, tidak. Mereka orang kaya, gajinya besar. Kenapa dia korupsi? Karena terlampau cinta dengan dunia. Logikanya lah di masyarakat, kalau seandainya nih ibu punya kos-kosan 3 pintu gitu ya, ada tanah kosong sebelahnya, pasti terpikir, wah itu kalau tanah kita beli bisa saya tambah tuh pintunya gitu. Kan begitu ya. Nanti sudah dibeli, sudah ditambah lagi pintunya tuh. Tiba-tiba kemudian ada rumah ini dijual, terpikir dalam akalnya itu rumah kalau saya beli bisa saya bangun kos-kosan lagi. Sampai kapan ya. Manusia itu seperti itu. Kalau sudah punya rumah 1, 2 di daratan, kalau perlu lautan dikasih sertifikat juga. Diuruk tuh lautan itu jadi reklamasi kan itu. Nggak puas kalau langit ada kaplingnya, beli juga tuh sertifikat di langit itu. Manusia itu pasti akan seperti itu. Padahal kalau seandainya kita melihat hakikat harta, kata para ulama itu at-tajmi' wa tafriq. Tajmi' itu kita kumpul, udah banyak kita tinggalkan. Itulah harta sebenarnya. Coba lihat orang-orang yang kaya raya miliarder itu, sampai kapan mereka hidup? Kan ada batas umurnya. Setelah kita mati, kira-kira apa manfaat harta kepada orang mati itu? Tidak ada. Karena harta itu kembali kepada ahli warisnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, mali walidunya. Apa urusan saya dengan dunia?
Kata Nabi SAW, ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kau makan pasti keluar kotoran. Yang kita makan jadi kotoran. Yang kita pakai juga pasti akan jadi rombengan. Nggak mungkin lah ibu punya baju waktu TK dipakai sampai sekarang sudah tua. Kemana baju itu larinya? Udah jadi rombeng, dah tak kemana, tadi buang kemana-mana. Tetapi Rasul mengatakan, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa ke dalam kuburan. Tapi umumnya manusia kaya itu lebih sedikit yang disedekahkan dan lebih banyak yang diinvestasikan di dunia. Kan umumnya seperti manusia itu. Karena akal manusia itu pendek. Kalau bisa dia kaya, bukan hanya dia kaya, kalau bisa nanti anaknya juga harus kaya, kalau bisa cucunya juga harus kaya, kalau bisa cicitnya juga kaya, kalau bisa 7 turunan kaya. Makanya terpikirnya bukan akhirat lagi. Terpikirnya saya harus punya uang banyak supaya anak saya jangan seperti saya. Nanti sudah punya uang banyak, dia pikir cucu saya harus jangan seperti susah, biar saya yang cari uang katanya. Sampai kapan seperti itu? Karena dunia itu sifatnya dua. Sering saya katakan, boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Makanya di sini Allah katakan, inna haula'i yuhibbunal ajila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu lebih mencintai kehidupan dunia. Nabi SAW ketika datang Abu Musa al-Ash'ari membawa harta rampasan, upeti bahasa kitanya ya, dari negeri Bahrain. Banyak sekali harta dibawanya dari Bahrain ke Madinah. Upetinya dari Bahrain itu. Rasul sedang sholat subuh dan para sahabatnya. Tiba-tiba setelah sholat subuh buyar para sahabat. Kemudian melihat harta yang dibawa oleh siapa? Oleh Abu Musa al-Ash'ari dari Bahrain itu, untuk dibagi-bagikan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Nabi SAW geleng-geleng kepala, kemudian mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, wallahi, kata Rasul, mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin ahsya alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum, kata Rasul. Tetapi yang aku takutkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian seperti orang dulu dibentangkan dunia kepada mereka. Akhirnya dunia menghancurkan mereka dan dunia juga akan menghancurkan kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya. Karena yang namanya dunia itu sama dengan ilmu. Ada dua perkara yang dicari tidak akan puas selamanya, dunia dan pengetahuan. Ibu kalau semakin belajar maka makin jahil, pengen tahu, belajar lagi, makin jahil lagi, pengen tahu. Tidak akan ada selesainya mencari ilmu itu kalau dia cinta dengan ilmu. Sama dengan dunia tadi, nggak akan selesai cari dunia itu. Sampai kapan? Makanya saya pernah cerita, ada murid saya itu di Bengkok sana. Dia mengatakan, dulu Ustadz waktu saya masih awam, ya, saya terpikir kalau saya punya rumah, punya pick up, itu sudah senang, itu sudah cukup bagi saya kan. Saya tidak minta yang lainnya sama Allah. Akhirnya dikasih, bisalah bangun rumah, bisa lihat dia beli pick up, datang lagi, kayaknya saya cabut lagi ucapan saya dulu itu Ustaz. Dia bilang gitu, saya cabut lagi ucapan itu. Kenapa? Karena baru saya beli tuh tanah tetangga itu murah katanya. Terkadang dunia itu seperti itu, tidak bisa dihayalkan akan selesai. Karena dunia itu seperti magnet, pasti narik itu. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala mencela inna haula. Siapa haula di sini? Orang-orang kafir. Jadi tabiat cinta dunia itu hanya dimiliki orang kafir. Dan orang-orang yang beriman itu wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang bisa membuat manfaat untuk akhiratmu dari dunia ini, walaupun jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tetap kaya itu tidak tercela, kaya itu tidak terlarang, tetapi
Rasul mengatakan malun salih li rajulin salih. Harta itu akan menjadi baik kalau yang memegang orang baik. Boleh kita kaya, tapi yang memegang kekayaan itu orang baik. Sebab kalau seandainya orang kaya dan yang megang kekayaan itu orang jahat, maka harta itu pasti akan dibawa kepada kejahatan. Pasti tidak akan bersyukur. Pasti tidak ditempatkan kepada apa yang Allah kehendaki. Pasti larinya ke mabok, pasti larinya ke perempuan, ke zina, ke judi, ke macam-macam maksiat-maksiat yang lainnya. Tapi kalau harta yang banyak yang megang orang baik, pasti harta itu akan dijalankan sebagaimana mesti yang Allah kehendaki kepada kita. Makanya kaya itu tidak tercela. Buktinya sahabat banyak orang kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Ubaidah bin Jarrah kaya, banyak. Sa'd bin Ubadah kaya, banyak orang kaya di zaman para sahabat. Karena memang salah satu yang mendorong meningkatnya Islam tersebar itu adalah kekayaan. Kita tidak pungkiri bahwa Islam ini akan jaya dengan kekayaan. Karena biasanya negara-negara kaya itu bisa menjajah negara miskin. Contoh mamanya sekarang lihat Amerika. Dia bisa meletakkan uangnya di mana-mana negara kemudian mengaturnya. Terkadang menghancurkannya. Karena dia punya kekayaan kan begitu. Itu kalau yang megang harta itu orang jahat, dia jadi penjajah dia. Tapi kalau kekayaan itu yang megang orang baik, orang Islam, lihat, maka mereka bukan menjajah tapi futuhat. Membuka-buka negeri, mengajak masuk Islam supaya tambah berkah negerinya. Nah ini diantaranya, inna haula, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yuhibbunal ajila, amat sangat mencintai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, anehnya mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Mereka tidak sadar bahwa pertanyaan kepada harta itu akan berbeda dengan pertanyaan kepada yang lain. Nabi SAW mengatakan, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meniti titian sirat sampai ditanya 4 perkara. Pertama, tentang umurnya. An umrihi fi ma'afna, kemana kau habiskan? Pertanyaannya cuma satu, kemana kau habiskan umur itu? Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudamu, kemana kau lampiaskan? Hanya satu pertanyaan, kemana kau lampiaskan waktu mudamu? Wa an ilmihi fi ma'amila fi, yang ketiga tentang pengetahuannya, ilmunya, sudahkah kau amalkan? Satu pertanyaannya, sudahkah kau amalkan? Tapi harta, 2 pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqau, dari mana dan kemana. Dari mana dan kemananya ditanya. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Makanya kenapa orang-orang kaya itu lebih telat masuk surga dibandingkan orang-orang miskin setengah hari. Ya tentu setengah harinya 500 tahun kehidupan dunia. Ya, nggak apa-apa lah Ustaz, saya kaya masuk surga belakangan, kan setengah hari saja. Iya, setengah hari akhirat, bukan setengah hari dunia. Kalau setengah hari dunia ya sebentar saja kita duduk tahu-tahu zuhur, masuklah surga kita. Tapi kalau setengahnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia lamanya 500 tahun. Kenapa? Karena susahnya hisab, dipreteli satu-satu. Coba bayangkan, dipreteli semuanya tentang makanan yang dimakan hari-hari. Boleh jadi hari ini halal, besoknya haram. Boleh jadi zatnya haram ataupun hasilnya haram. Kemudian ibu hari-hari masuk mall, masuk pasar gitu ya, belanja ini, belanja itu, semua akan ditanyakan itu. Rumah dari mana, kendaraan dari mana, dan begitu seterusnya. Dan itu akan mempersulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah yang kemudian orang-orang yang banyak harta itu lambat masuk surganya. Kenapa? Terlampau banyak pertanyaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada orang-orang itu yang lebih mencintai dunia, bahkan lalai bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian. Dan mereka adalah orang-orang kafir, dan orang yang beriman tidak seperti itu. Walaupun mereka sibuk dengan dunia, tapi mereka tidak pernah melalaikan akhirat. Justru dunia itulah kendaraan untuk akhiratnya.
Inilah diantara tafsir singkat dari Al-Insan sampai 27 saja. Time sampai di sini. Kalian bertanya silakan. Tapi belum ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.